Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau di dalam ribuan komentar di media sosial atau ulasan produk itu sebetulnya ada harta karun tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal belajar cara menambang harta karun itu. Kita akan mengubah lautan teks yang kelihatannya berantakan jadi sebuah wawasan yang tajam dan berguna. Yuk kita mulai! Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa mesin beneran bisa membaca dan ngerti semua komentar, ulasan, dan chat yang kita buat setiap hari? Jawabannya? Tentu aja bisa. Dan proses inilah yang kita sebut analisis teks, sebuah alat yang canggih banget yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari dasar banget, kenapa data teks itu penting. Terus, gimana cara ngumpulin dan mencucinya? Sampai akhirnya, kita bisa gali wawasan apa aja dari sana dan gimana ini semua dipakai di dunia nyata. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan data teks itu? Gampangnya gini, data teks itu ya semua yang tertulis. Coba deh pikirin komentar Instagram yang barusan kamu lihat, ulasan produk di marketplace, atau bahkan artikel berita yang kamu baca pagi ini. Nah, itu semua adalah data teks. Nah, yang bikin seru tuh bedanya data teks sama data lain. Kalau data angka kayak rating bintang kan udah rapi ya, terstruktur. Tapi data teks ini lebih bebas, lebih liar. Emang sih ini bikin ngolahnya jadi sedikit lebih ribet, tapi justru karena itu, informasinya jauh lebih kaya dan penuh nuansa. Oke, kita udah tahu nih, apa itu data teks. Pertanyaan berikutnya, di mana kita bisa nemuin data-data ini? Dan yang jauh lebih penting, gimana cara ngumpulinya dengan cara yang benar dan bertanggung jawab? Jawabannya ada di mana-mana. Serius, email yang baru aja kamu kirim, ulasan film yang kamu tulis, bahkan chat sama teman, semuanya itu data teks. Setiap hari kita itu sebenarnya menciptakan sumber daya raksasa ini yang cuma tinggal nunggu buat diungkap maknanya. Tapi ada satu hal yang super penting di sini, etika. Karena data teks itu sering banget isinya ada nama, opini pribadi, atau info sensitif lainnya, kita harus hati-hati banget. Jangan pernah ambil data sembarangan. Kita harus selalu ingat, di balik setiap tulisan ada manusianya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bisa dibilang bagian paling krusial dari semua proses ini. Teks mentah itu ibarat sayuran yang baru kita panen dari kebun, masih kotor, banyak tanahnya. Nah, sebelum bisa kita masak, kita harus bersihkan dulu. Ini dia 5 langkah utama mencuci data teks. Pertama, kita samain semua jadi huruf kecil, biar kata bagus dan bagus dianggap sama. Kedua, kita buang semua tanda baca dan angka yang nggak perlu. Ketiga, kita pecah kalimat jadi kata-kata. Ini namanya tokenisasi. Keempat, kita saring kata-kata umum kayak dan, di, yang. Ini namanya stop word removal. Dan terakhir, kita ubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya berlari jadi lari. Tujuannya cuma satu, biar komputer fokus ke inti maknanya aja. Yuk kita bahas sedikit soal tokenisasi. Bayangin aja ini kayak kita lagi memotong-motong kalimat jadi bahan-bahan dasarnya, yaitu kata. Kenapa ini penting? Karena komputer itu nggak paham kalimat utuh, tapi dia jago banget kalau disuruh ngitung kata. Langkah ini mengubah paragraf yang rumit jadi daftar inventaris yang siap dianalisis. Selanjutnya, stop word removal. Anggap aja ini kayak kita lagi nyaring noise atau suara berisik. Kata-kata kayak dan, di, atau yang, itu kan penting buat tata bahasa. Tapi buat analisis, mereka nggak bawa banyak makna. Dengan ngebuang kata-kata ini, kita bisa lebih fokus ke kata-kata kunci yang beneran penting. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Setelah teks kita bersih, rapi, dan siap dimasak, sekarang waktunya kita mulai gali wawasannya. Disinilah kita mulai benar-benar membaca apa sih yang data ini coba kasih tahu ke kita. Teknik pertama yang simple tapi powerful banget adalah frekuensi kata. Kita cuma perlu hitung kata apa sih yang paling sering muncul. Coba lihat grafik ini. Tanpa perlu baca satu ulasan pun, kita bisa langsung tahu kalau orang-orang paling sering ngomongin soal pelayanan, cepat, dan harga. Ini cara kilat buat nemuin topik utama. Berikutnya, ada yang namanya analisis sentimen. Ini adalah cara kita jadi detektif emosi di balik teks. Apakah sebuah ulasan itu nadanya positif, negatif, atau cuma netral aja? Dengan ini, kita bisa paham perasaan pelanggan dalam skala besar, tanpa harus capek-capek baca ribuan komentar satu persatu. Keren kan? Oke, kebanyakan teori bisa bikin pusing juga ya. Sekarang, gimana kalau kita lihat langsung gimana semua ini bekerja dalam praktek? Tenang, kita bakal lihat contoh kode yang super simple pakai bahasa R. Cuma buat ngasih gambaran aja.
Nggak usah khawatir sama kodenya, fokus aja ke logikanya ya. Kode ini sebenarnya cuma nyuruh komputer buat ngerjain 2 langkah pertama yang tadi kita bahas. Ubah semua teks jadi huruf kecil dan buang semua simbol sama angka. Simple. Ini cara kita mencuci ribuan kalimat secara otomatis dalam sekejap mata. Nah, di langkah kedua ini, kita perintahkan lagi komputernya. Hei, komputer, tolong pecah kalimatnya jadi kata-kata. Terus hitung masing-masing kata muncul berapa kali. Proses inilah yang secara ajaib mengubah tumpukan ulasan yang berantakan jadi data yang rapi, yang bisa kita ubah jadi grafik keren kayak yang kita lihat tadi. Oke, kita udah ngelewatin semua prosesnya, dari awal sampai akhir. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih ini semua? Kenapa keahlian ini bisa penting banget di dunia nyata? Aplikasinya luas banget. Perusahaan pakai ini buat ngerti apa maunya pelanggan. Di dunia politik, ini dipakai buat ngukur opini publik. Di pendidikan, bahkan bisa buat nilai jawaban esai siswa. Sampai di dunia kesehatan, ini bisa bantu analisis catatan medis buat nemuin pola penyakit. Jadi, ini beneran skill yang sangat kuat. Jadi, apa nih intinya yang perlu kita ingat? Pertama, mulai sekarang lihatlah teks sebagai data yang berharga. Kedua, ingat membersihkan data itu adalah 80% dari pekerjaannya. Ketiga, analisis sederhana kayak ngitung kata dan sentimen aja udah bisa ngasih banyak wawasan. Dan yang paling penting, selalu utamakan etika. Privasi itu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Nah, sekarang giliran kamu. Aku mau kasih tantangan kecil nih. Coba deh, iseng-iseng ambil 10 ulasan produk dari marketplace mana aja, ikuti langkah-langkah pembersihan yang tadi kita pelajari, terus coba temukan 5 kata yang paling sering muncul. Kira-kira, apa yang bisa kamu simpulkan dari 5 kata itu? Selamat mencoba ya!